Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan anak? Jika iya, buku ini akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini sangat praktis, solutif, dan aplikatif karena sangat mudah dipraktekkan oleh orang tua maupun guru dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Saya penulis buku ini, buku yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Penerbitnya Elek Media Komputindo. Ini adalah buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya. Penerbitnya adalah Elek Media Komputindo. Dan penulisnya saya sendiri. Ini buku lumayan tebal ya, hampir 600 halaman. Dikarenakan memang sangat lengkap isinya. Nah, saya akan bacakan daftar isinya. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan anak, itu ada di bab 1, apa prinsipnya, kemudian faktor-faktor penghambat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di bab 2 ada karakteristik anak usia dini, dari infant, masa bayi, kemudian toddler, preschool, kindergarten children, kemudian early primary school, masa SD awal usia 6-8 tahun. Kemudian kebutuhan esensial anak usia dini, baik fisik, psikologis, kebutuhan belajar, kebutuhan untuk dihormati dan memiliki harga diri, serta batasan anak usia dini bisa bervariasi. Di bab 3 itu ada kebutuhan dasar anak, yaitu ada 3, asuh, asih, dan asah. Pentingnya deteksi dini tumbuh kembang itu ada di bab 4. Apa itu deteksi dini? Tujuannya apa? Manfaatnya? Strateginya apa? Serta konseling anak usia dini. Di bab 5 ini sudah masuk masalah, jenis-jenis masalahnya. Ada 77 permasalahan yang di situ dipaparkan apa saja gejala yang tampak, kemudian faktor-faktor penyebabnya itu apa, serta bagaimana kita mengintervensi dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah anak bicara sendiri dan mempunyai teman hayalan. Bab 6 tentang ABK, penggolongan ABK, karakteristiknya bagaimana, faktor pemicunya apa, kemudian bagaimana sikap orang tua menerima kehadiran ABK, dan kemampuan apa yang perlu dikuasai oleh ABK. Di bab 7 ada anak berbakat. Kemudian di bab 8 itu masalah fisik atau kesehatan, baik dari fungsi panca indera, kegemukan, cacat tubuh, dan gangguan gerak peniruan atau stereotiptik. Kemudian masalah fisik motorik, yaitu kasar, motorik kasar, dan motorik halus. Kemudian ada KAMSI, stimulusnya bagaimana, baik fisik motorik kasar maupun fisik motorik halus. Di bab 9 ada gangguan berbahasa, masalah yang terjadi ya, sering kita lihat. Ada speech delay, kemudian autisme, difasia, afasia, cadel, dan gagap. Bab 10 ada masalah anak tentang pola pikir anak atau aspek kognitif seperti berpikir irasional, berpikir negatif, suka memperoleh orang lain atau suka menganggap dirinya paling benar, kemudian malas masuk sekolah dan pelupa. Kelebihan beban, rendah rasa ingin tahunya. Di bab 11 itu ada masalah anak tentang yang berkaitan dengan sosial emosional seperti cengeng, manja, pemalu, penakut, pemarah, dan suka berbohong. Di bab 12 ada gangguan pemusatan perhatian hiperaktif, yaitu ADHD, GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif ya, sama ya, GPPH, kemudian hiperaktif, sulit konsentrasi. Itu nanti dibahas di bab 12. Di bab 13 ada anak kidal, pengertiannya itu bagaimana, faktor penyebabnya, dan bagaimana intervensi dan cara mengatasinya.
Di bab 14 ada psikososial, masalah psikososial, ada agresivitas dan temper tantrum. Apa itu pengertiannya, gejalanya, faktor penyebab dan intervensi dan cara mengatasinya. Di bab 15 ada permasalahan anak, yaitu permasalahan belajar. Yang pertama, masalah prestasi akademik seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan mogok sekolah. Di bab 16 ada masalah moral keagamaan seperti nakal, sombong, keras kepala dan suka melawan, bersikap kasar dan tidak sopan, suka membantah melawan orang tua dan guru, keras kepala, kikir dan pelit, serta masalah sulit diajak belajar beribadah. Di bab 17 itu ada Down syndrome. Apa itu Down syndrome? Apa faktor penyebabnya, diagnosisnya seperti apa, gejalanya seperti apa, faktor penyebabnya apa, dan bagaimana pengobatan Down syndrome. Di bab 18 itu ada autisme, kemudian malnutrisi, bab 20 ada stunting, bab 21 gangguan kesehatan atau penyakit ya, seperti diare, ini yang sering terjadi pada anak, demam, kemudian radang tenggorokan, eksim, alergi, rabies, ispa. Nah, ini di bab 21. Di bab 22 ada mencuri, bab 23 enuresis dan enkopresis. Di bab 24, nah ini mulai masalah-masalah yang memang bukan booming intinya. Masalah yang benar-benar agak mengkhawatirkan itu seperti child abuse, perlakuan yang salah. Kemudian di bab 25 itu ada kecanduan gawe atau gadget. Kemudian anoreksia, epilepsi, merisak atau menindas, perundungan, bullying pada anak. Di bab 29 ada kecanduan pornografi, kecanduan game online. Yang bab terakhir atau bab 31 adalah cyberbullying di media sosial. Kita tidak menutup mata ya bahwa kemajuan teknologi ini juga berdampak kepada anak kita, terutama yang sering bermain media sosial seperti cyberbullying. Untuk itu tadi daftar isinya lumayan banyak. Nah, daftar pustakanya ada 8 halaman. Lumayan ilmiah kalau untuk buku non-fiksi. Nih, buku ini sangat lengkap bukan? Nah, jika Anda berminat untuk membeli buku ini, sudah tersedia di toko buku Gramedia dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Semoga buku ini dapat membantu dan bermanfaat bagi para orang tua dan guru dalam mengatasi semua permasalahan anak. Dan jangan lupa jika menyukai video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ana Widyastuti. Video ini adalah video lanjutan kedua dari video solusi tepat mengatasi 77 permasalahan anak. Masalah anak yang kita bahas kali ini adalah speech delay dan temper tantrum. Masalah anak pertama yang akan saya paparkan adalah masalah gangguan berbahasa, yaitu speech delay. Apa itu speech delay? Speech delay adalah jenis gangguan kognitif pada anak keterlambatan berbicara. Adapun faktor-faktor penyebabnya, yaitu yang pertama adanya masalah pendengaran. Hal ini otomatis akan mempengaruhi proses perkembangan bicara dan bahasa anak. Gangguan pendengaran dapat terjadi karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan seperti kelainan genetik dan lain sebagainya.
Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah pemberian makan dengan tekstur yang tidak sesuai. Yang ketiga, kurang terpaparnya lingkungan sosial dan kurang stimulasi. Jadi yang dimaksud adalah anak kurang bergaul atau kurang berkomunikasi ya, baik dengan lingkungan sosial maupun dengan orang tua. Kalau masalah-masalah sekarang ini biasanya karena anak terlalu sering dibiarkan menonton televisi terlalu lama, kemudian bermain gadget terlalu lama, sehingga komunikasi dengan orang di sekitarnya kurang. Makanya anak mengalami speech delay. Yang keempat adalah kelainan organ berbicara. Organ berbicara ini misalnya lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan rahang bawah, kemudian bibir sumbing dan kelainan laring. Sehingga ketika anak mengucapkan sesuatu, dia akan kesulitan. Contohnya saja, kalau anak mempunyai lidah pendek, dia akan mengalami kesulitan dengan mengucap huruf T, N, dan L, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana intervensi dan cara mengatasinya? Memang ya, stimulasi pada anak ini harus dilakukan sejak dini agar anak terhindar dari masalah keterlambatan bicara. Tapi orang tua, ayah ibu nggak usah khawatir, karena ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Yang pertama, lakukan diskusi sederhana dengan anak. Misalnya, sering mengajak anak ngobrol, kemudian berdiskusi, dan tanyakan pada anak kartun kesukaannya atau hal-hal yang disukai anak atau kegiatan yang dilalui selama 1 hari. Ciptakan suasana yang menarik sehingga anak akan tertarik juga ketika ibu mengajaknya berdiskusi. Kemudian yang kedua, ajak anak untuk belajar bernyanyi bersama. Bernyanyi itu memang merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, apalagi dengan suasana yang santai. Berikan lagu anak-anak dengan kata-kata atau lagu yang liriknya sederhana dan nadanya sederhana. Lakukan nyanyian dengan memberikan sedikit gerakan sehingga anak akan merasa tertarik dan menambah kosakata anak. Kemudian yang ketiga, rutinlah membacakan buku cerita atau mendongengkan pada anak. Selain bernyanyi, nyatanya bercerita dengan menggunakan buku-buku dongeng dengan gambar itu lebih menarik lagi, karena ini juga salah satu cara untuk mengatasi speech delay pada anak. Jadi jangan malas ya untuk orang tua, ayah ibu membacakan anak dongeng sebelum tidur, karena selain meningkatkan daya imajinasi dan meningkatkan kosakata anak, mendongeng atau bercerita juga bisa menambah waktu berkualitas antara anak dan orang tua. Kemudian yang keempat, terapi wicara. Apa yang dilakukan orang tua? Misalnya begini, meminimalisir penggunaan TV, kurangi menonton televisi ataupun bermain gadget, karena hal ini akan mengurangi komunikasi 2 arah, sehingga anak kurang kosakatanya dan malas untuk berbicara. Kemudian ajarkan bahasa tubuh atau bahasa isyarat sederhana. Selanjutnya adalah buatlah gambar-gambar yang bisa Anda tempelkan di kulkas. Tempelkan magnet dan beberapa gambar makanan atau benda kesukaan anak di pintu kulkas, sehingga ketika anak ingin mengambilnya, dia akan memberikannya kepada Anda. Selanjutnya adalah habiskan waktu 40 menit untuk bermain bersama anak, karena bermain ini memang sangat penting sekali. Kemudian gunakan kartu bergambar atau flashcard. Anak-anak tidak hanya belajar dengan cara auditori dan visual saja, anak dapat menyentuh dan merasakan kartu flashcardnya. Masalah yang kedua adalah temper tantrum. Apa itu temper tantrum? Temper tantrum adalah masalah perilaku anak-anak prasekolah dalam mengekspresikan emosi secara agresif atau ekstrim.
Biasanya ini terjadi pada anak yang sangat aktif dan energinya berlimpah, seperti ledakan kemarahan, rasa frustasi yang ditunjukkan dengan menangis. Biasanya anak tuh menangis, teriak, melukai diri sendiri, bisa melempar benda, membanting diri ke lantai, memukul kepala, tangan, atau kaki. Nah, ini biasanya terjadi pada anak usia 15 bulan sampai 6 tahun. Salah satu penyebabnya adalah anak tidak mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata ataupun ekspresi yang diinginkannya, sehingga anak mengalami frustasi. Nah, adapun gejala-gejala atau ciri-ciri yang tampak pada anak yang mengalami temper tantrum ini, yang pertama adalah memiliki kebiasaan tidur, makan, dan buang air besar yang tidak teratur. Lalu, anak ini juga sulit menyukai situasi, makanan, dan orang-orang yang baru. Dia suka menyendiri, ya. Kemudian anak lambat beradaptasi terhadap perubahan. Suasana hatinya lebih sering negatif daripada positif. Anak mudah terprovokasi, mudah marah dan kesal. Anak sulit dialihkan perhatiannya. Kemudian anak yang temper tantrum ini belum mampu mengontrol emosinya dan mengungkapkan amarahnya secara tepat, belum bisa, ya, masih marah terus. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah kelelahan. Aktivitas motorik anak yang seringkali kurang disadari sebagai pemicu timbulnya temper tantrum adalah karena kelelahan. Kemudian yang kedua, frustasi. Biasanya karena ada keinginan yang tidak terpenuhi atau usaha yang dirasa tidak pernah berhasil baik. Rasa kecewa, kemudian frustasi. Yang ketiga adalah kelaparan. Perut yang kosong akan memicu rasa emosi yang tinggi pada anak. Lambung yang kosong seringkali menyebabkan anak cepat merasa mual dan tidak enak badan. Yang keempat, penyebab temper tantrum adalah karena sakit. Rasa sakit pada anak seringkali menyebabkan anak mengamuk, karena ia sendiri juga bingung apa yang dirasakannya. Nah, untuk anak usia TK ini, tidak semua anak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Anak hanya merasakan apa yang merasa tidak enak, sehingga respon yang ada seringkali tidak tepat. Penyebab selanjutnya adalah ngantuk, merasa tidak nyaman, overstimulasi, dan kemarahan. Nah, kemarahan inilah yang menyebabkan anak ini mengamuk dan sering terjadi karena beberapa hal, misalnya tidak terpenuhi keinginannya, mainannya diambil, atau sikap yang memaksanya melakukan sesuatu. Penyebab lainnya adalah kecemburuan. Biasanya di usia anak TK, keinginannya sama dengan teman-teman yang lain, terutama dalam hal kebendaan, misalnya mainan, tas, sepatu, ataupun baju. Rasa cemburu atau iri inilah yang terkadang muncul dalam mendorong anak untuk memaksa meminta sesuatu pada orang tua. Tapi dia belum bisa melihat kondisi atau keadaan yang ada. Penyebab selanjutnya adalah perubahan dalam rutinitas. Adanya perbedaan aturan atau kegiatan yang dilakukan, seringkali anak merasa tidak menyukai perubahan tersebut. Misalnya, pola asuh yang diterapkan di rumah serba boleh, tetapi ketika di sekolah sangatlah berbeda. Kemudian tekanan di rumah dan di sekolah. Saat ini anak mulai ingin menunjukkan bahwa ia bisa melakukan beberapa hal sesukanya, namun seringkali bertentangan. Karena ingin diperhatikan, tandanya adalah anak hanya tantrum kalau diperhatikan. Tantrum setelah keinginannya terpenuhi. Kalau tidak diperhatikan, anak akan berhenti tantrum. Selanjutnya adalah bagaimana peran orang tua atau guru dalam mengintervensi dan cara mengatasi anak yang tantrum ini. Setelah kita tahu sebab tantrum anak, jauhkan anak dari penyebabnya tersebut. Penuhi kebutuhannya, misalnya kalau karena lapar, berikan makanan supaya kenyang. Dan kita jangan sampai lepas kontrol atau tetap tenang. Hal ini mungkin sulit dilakukan, tetapi
Orang tua ataupun guru sebaiknya tetap tenang dan pegang kendali. Biarkan anak untuk berteriak, menangis, dan lain-lain. Tapi tetaplah bersama anak saat tantrum. Kalau meninggalkan anak hanya akan membuat anak merasa terabaikan. Cara yang ketiga adalah orang tua mengajarkan anak bahwa marah itu normal, tetapi harus memiliki korelasi dengan perasaan yang dirasakan. Selanjutnya, tetaplah bersikap dewasa. Berapapun lama dan hebohnya tantrum anak, jangan sampai kita menyerah dan mengiyakan kemauan anak yang tidak masuk akal. Jangan sampai kita mengubah tidak menjadi iya. Jangan mengubah keputusan yang telah dibuat hanya untuk membuat anak menghentikan tingkah laku tantrumnya. Karena kalau kita mengatakan ya, hanya akan memberikan pemulihan yang bersifat sementara, tapi nantinya lebih sulit dihadapi di kemudian hari. Selanjutnya, intervensi dan cara mengatasi dari orang tua, sebaiknya kita perkenalkan berbagai macam emosi pada anak. Kalau kita marah seperti apa, kemudian kita sedih seperti apa, dan mengajarkan bagaimana mengelola emosi tersebut. Kemudian memindahkan anak. Jika anak mengalami tantrum pada di tempat keramaian misalnya, atau lagi di supermarket sedang berbelanja, pindahkan anak ke tempat lain yang lebih tenang. Tantrum anak ini dapat mengganggu dan memalukan, serta tidak ada gunanya untuk membiarkan di sana. Orang tua dan anak mungkin dapat duduk di dalam mobil sampai anak tenang dan pulang ke rumah. Itu cara mengatasinya. Nah, selanjutnya cara mengatasinya lagi adalah orang tua memindahkan diri. Jika anak ada di tempat yang aman, misalnya kamar tidur, tinggalkan anak selama beberapa menit dan biarkan dia menjadi tenang. Tanpa penonton untuk pertunjukannya, anak akan lebih mudah berhenti. Nah, intervensi yang lain adalah tenangkan anak. Jika anak mulai meyakini dirinya selama masa tantrum, misalnya nih, memukulkan kepalanya di lemari, orang tua harus menghentikannya setenang mungkin. Pegangilah anak pada saat anak mengalami tantrum yang berbahaya. Tenangkan anak dan selalu memeluknya dan katakan, "Kamu sangat marah saat ini. Ayah atau ibu tidak akan membiarkan kamu melukai diri sendiri. Ayah dan ibu mencintaimu." Nah, berbicara tentang apa yang dirasakan anak saat ia sudah berhenti menangis. Kalau sudah berhenti menangis, jangan kita mencoba bicara pada anak tentang kelakuannya ketika ia marah. Bicara saat tantrum selesai, lalu diskusikan dengan anak bagaimana cara dia mengendalikan rasa marah dan frustasi. Lalu, jangan mencoba berbincang atau berbicara dengan untuk meyakinkan anak sepanjang ledakan kemarahannya. Ketika marah kita mencoba berbincang, otomatis anak pasti tidak akan mendengarkannya, karena dia sedang dalam keadaan emosi dan mentalnya belum siap untuk mendengarkan logika atau alasan. Tapi ketika dia sudah tenang, baru Anda bisa berbicara. Nah, intervensi yang lain, jangan sampai mengancam dengan hukuman, terutama yang sangat berbahaya apalagi kita sedang marah. Dan hal tersebut tidak mengajarkan anak bagaimana cara mengekspresikan kemarahan dengan baik. Lalu beri anak pelukan, sentuhan lembut dan kata-kata yang menenangkan. Saat tantrum, biarkan anak tahu kalau kita tetap menyayanginya dengan memberi anak pelukan. Buat dia teralihkan. Kita boleh mengalihkan anak dengan memberikan mainan atau makanan kesukaannya, mengajaknya jalan-jalan dan sebagainya. Jangan sampai kita menyerah atau menyogok pada amukan anak. Ketika anak mengamuk, kita berikan apa yang dia mau. Nah, itu jangan sampai. Kemudian jauhkan benda berbahaya dari jangkauan anak. Jika anak tantrum karena ingin diperhatikan, sebaiknya jauhkan anak dari keramaian. Jangan pedulikan anak, tetapi tetap diawasi. Biarkan anak tenang sendiri. Setelah tenang, berikan anak pelukan dan beri penjelasan bahwa perilaku tantrumnya itu tidak bisa diterima. Nah, ini adalah
tentang tantrum dan bagaimana mengatasinya, gejalanya seperti apa, kemudian mengatasinya bagaimana, dan kesimpulannya adalah pemahaman tentang masalah pola asuh dan perkembangan emosional anak sangat membantu dalam menyikapi tantrum. Nah, setelah tantrum selesai, orang tua perlu mengevaluasi mengapa sampai terjadi tantrum. Untuk memberi nasihat pada anak yang mengalami tantrum, sebaiknya tunggu sampai tenang dan nyaman, yaitu saat orang tua dan anak sedang gembira, tidak merasa frustasi, tidak sedang lapar atau lelah. Nah, itu adalah dua masalah. Yang pertama ada speech delay, yang kedua contoh berikutnya adalah temper tantrum. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat orang tua yang mempunyai ananda seperti ini. Ini adalah bagian ketiga lanjutan dari part 2 buku 77 permasalahan anak dan cara mengatasinya. Nah, di bab 10 ini tentang pola pikir anak atau aspek kognitif. Yang pertama adalah berpikir irasional. Yang dimaksud dengan berpikir irasional adalah yang pertama adalah perilaku bermasalah pada aspek kognitif, lebih tepatnya diselesaikan dengan menggunakan counseling behavior. Oleh karena itu, tahapan konseling terhadap anak-anak berpikiran irasional tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pada anak-anak bahwa pikirannya tidak logis. Caranya dengan membuktikan semua yang dipikiran anak tersebut secara empiris. Misalnya, anak dijelaskan proses terjadinya hujan mulai dari uap air, pembentukan awan, suara halilintar hingga hujan turun. Tentu penjelasan pada anak ini harus menggunakan alat peraga yang memadai, karena tanpa alat peraga anak akan kurang memahami gitu. Jadi kalau ada alat peraga, sehingga anak itu akan sadar bahwa pikiran yang menganggap bahwa suara halilintar adalah kemarahan Tuhan atau nenek sihir adalah salah. Cara lain adalah mengajak anak untuk keluar malam-malam, tentu dengan perlengkapan keamanan yang cukup, sambil menjelaskan tidak adanya hantu di kegelapan malam, sehingga anak sadar bahwa anggapannya tentang hantu di tengah malam itu selama ini tidak benar. Ini yang penyebabnya ya. Kemudian yang penyebab 2, mengubah atau mengganti pikiran irasional anak. Setelah anak sadar bahwa pikirannya salah, maka tibalah saatnya untuk menanamkan keyakinan bahwa pikiran yang benar adalah pikiran yang dijelaskan pada tahap 1. Ketiga, buatlah anak-anak untuk sedikit bisa mendebat atau disputing terhadap keyakinannya yang baru tersebut. Caranya, bantu anak untuk mempertanyakan berbagai hal secara rasional, termasuk hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas. Nah, intervensi dan cara mengatasinya yang pertama adalah menjauhkan anak dari sifat egois. Karena sifat egois pada anak kadang memang tergolong wajar, tapi beberapa anak yang memiliki pemikiran rasional tentu lebih bisa memahami orang lain dan memiliki kepribadian yang lebih dewasa. Nah, yang kedua adalah lebih kreatif dalam mengatasi situasi yang sulit. Para ibu pastinya suka dengan tumbuh kembang anak yang semakin kreatif. Salah satu anak yang kreatif pastinya mengatasi situasi yang sulit. Anak-anak yang sudah dibekali dengan pemikiran yang lebih rasional pastinya akan lebih mudah dalam mengatasi sesuatu yang sulit, dengan tidak hanya mengandalkan satu jalan keluar saja. Anak-anak dengan pemikiran kreatif tentu punya banyak cara untuk menghadapi sesuatu yang sulit. Kemudian, intervensi selanjutnya, jadikan anak menjadi lebih mandiri. Terkadang orang tua memang salah dalam mendidik anak dan membuatnya sulit menjadi anak yang mandiri. Tetapi, ini akan sangat berbeda dengan anak-anak yang memiliki pola pikir yang lebih rasional. Nah, kemudian lebih sering menemukan hal-hal baru.
Anak yang sejak kecil sudah diajarkan berpikir realistis memang berbeda. Mereka cenderung lebih mudah dalam menemukan hal-hal baru yang membuatnya semakin cerdas. Intervensi selanjutnya adalah tidak mudah dibohongi. Nih, mengajarkan anak ya. Anak yang memiliki pola pikir yang bagus tentu saja tidak mudah dibohongi dan dibodohi dengan hal-hal yang sepele. Mereka cenderung lebih kritis dan mencari kebenaran yang ada. Anak-anak yang memiliki tingkat pemikiran rasional tinggi bahkan akan menganggap hal yang mustahil jika tidak memiliki kebenaran yang masuk akal. Kemudian berpikiran negatif. Pemikiran bermasalah itu tidak hanya dalam bentuk cara berpikir yang tidak irasional, tetapi buruk terhadap berbagai hal. Misalnya, ada teman yang mendekati, dikira ada apa-apa, misalnya ingin meminjam mainan misalnya. Jika dirinya diajak bermain bersama, takut khawatir dipermainkan. Jika temannya menang dalam permainan, dikira ia curang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara intervensi kita sebagai orang tua atau guru dan cara mengatasinya? Nah, dalam pemikiran negatif anak, harus diberi bimbingan bagaimana tahapan counseling behavior, bahwa cara untuk intervensi dan cara mengatasi dengan memberikan bimbingan kepada anak-anak berpikiran negatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan atau buktikan bahwa pikiran anak tersebut jelek dan tidak benar. Caranya, mintalah beberapa anak mendekatinya dan tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, mengubah pikiran negatif anak menjadi positif. Yakinkan pada anak bahwa setiap ajakan maupun pemberian dari teman adalah semata-mata kasih sayang di antara mereka. Selanjutnya, buatlah anak sedikit berani mendebat atau mempertanyakan mengapa teman-temannya bisa sebaik itu. Kemudian, butuh kesadaran dan penerimaan dari orang tua. Coba telusuri apakah sepanjang pertumbuhan dan perkembangan anak ada faktor yang membuatnya berpikiran negatif. Baik itu peran orang tua, figur penting lainnya maupun lingkungan. Bisa saja ada peristiwa tertentu yang memicu terbentuknya pola pikir negatif. Kemudian ajak anak berpikir tentang dirinya sendiri. Ajak anak menggali kelebihan yang ia miliki. Misalnya kelebihannya itu apa, kemudian kita bisa tingkatkan. Jadi kita fokusnya kepada kelebihan anak, sehingga anak itu merasa menjadi anak yang spesial. Karena setiap anak memiliki kelebihan. Selanjutnya adalah sampaikan pada anak, ia bisa menjadi yang terbaik versi dirinya. Contohnya, nilai ulangan bahasa Inggris temannya lebih bagus daripada nilai yang diperoleh anak. Namun nilai yang anak peroleh merupakan hasil usaha terbaiknya. Sampaikan pada anak, itulah hasil yang ia capai dengan usahanya. Kemudian, berikan pujian secara tulus pada hal sekecil apapun yang dilakukan oleh anak. Sekalipun anak hanya mengambilkan barang yang Anda minta. Misalnya, mengucapkan terima kasih, bentuk penghargaan atas kebaikan mereka. Begitu pula jika anak membantu Anda mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Puji hasil kerjanya. Itu satu penghargaan yang membuat dirinya merasa dihargai. Itu adalah hal yang respon yang positif dari orang tua. Yang terakhir adalah orang tua perlu bersikap konsisten terhadap setiap perilaku dan ucapan. Anak selalu menempatkan orang tua atau guru sebagai contoh, role model. Jika orang tua mampu menjadi pribadi yang positif dan punya persepsi yang positif pula, anak akan melihat ini sebagai contoh. Bukan berarti orang tua tidak boleh mengekspresikan emosi negatifnya. Yang penting, jangan lakukan di depan anak. Terlebih jika si anak belum mampu memahaminya. Jadi seperti halnya ketika ayah ibu bertengkar, lakukanlah di tempat tertutup dan tidak di depan anak. Atau tunjukkan kematangan Anda sebagai orang tua dengan menyikapi emosi negatif secara tenang. Masalah selanjutnya adalah suka menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Nah, pengertiannya adalah bentuk pemikiran bermasalah anak-anak PAUD lainnya adalah pandai menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya benar.
Hal ini biasanya terjadi ketika muncul peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya, di tengah meriah bermain terdapat temannya yang jatuh karena desak-desakan. Lantas, teman terdekatnya menyalahkan bahkan menuduh teman yang lain telah mendorong dan mendesak temannya sehingga terjatuh. Kemudian, ia membela diri bahwa dirinya sebenarnya telah berusaha mencegah ia terjatuh, tetapi tidak mampu. Nah, itu adalah contoh kasus di PAUD. Ya, ketika anak-anak diberi pelajaran menggambar atau mewarnai, ternyata ia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Lantas, anak tersebut menyalahkan gurunya karena tidak membantu. Jadi sering menyalahkan. Nah, bagaimana intervensi dan cara mengatasinya? Meminjam dari teori counseling behavior bahwa cara memberikan bimbingan kepada anak-anak yang suka menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya paling benar adalah sebagai berikut. Pertama, tunjukkan bahwa sikap menyalahkan teman bermain itu kurang tepat. Buktikan bahwa teman yang terjatuh itu karena keteledoran atau kelalaiannya sendiri, bukan karena sengaja didorong teman-temannya. Beri argumen bahwa jika anggapannya itu benar, misalnya penyebab temannya terjatuh karena didorong anak yang lain, pasti semua anak yang terlibat dalam permainan itu juga terjatuh, sebab mereka berdesak-desakan dan saling dorong satu sama lain. Jadi apapun yang terjadi adalah akibat dari kelalaian anak itu sendiri. Yang kedua, setelah anak memahami pembuktian ini, maka tahap selanjutnya adalah mengganti pikiran yang keliru tadi dengan pikiran yang benar, yakni semua yang terjadi adalah akibat dari kelalaian anak itu sendiri, bukan karena orang lain. Ketiga, bantu anak untuk sedikit mendebat argumen yang diberikan. Kemudian berikan tanggapan atas bantahan dengan contoh-contoh konkret serta bukti nyata, sehingga ia mengiyakan. Nah, intinya adalah jika anak yang suka menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya itu benar, tunjukkan, kemudian buktikan mindset berpikir anak bahwa dia salah gitu. Yang tepat adalah semua karena kelalaiannya diri sendiri dengan membuktikan peristiwa yang terjadi itu tidak benar gitu. Kemudian malas sekolah. Jika ada anak yang malas sekolah itu, terutama itu terjadi gejalanya umum terutama di daerah perkotaan ya. Karena ironisnya banyak orang tua yang tidak mampu memberikan bimbingan dan konseling yang tepat, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara memaksanya. Sebenarnya permasalahan anak dalam malas sekolah ini bukan persoalan yang akut, tetapi karena orang tua menanggapinya dengan kekerasan dan kekasaran, maka anak semakin malas. Nah, dalam pandangan counseling behavior, kemalasan anak sekolah disebabkan oleh pikiran yang irasional. Dalam pikiran anak, sekolah itu sulit, ketat, disiplin, menakutkan, dan lain sebagainya. Semua pikiran anak tersebut juga ada penyebabnya, yaitu perkataan orang tua yang sering kali tanpa disadari. Cepat berangkat sekolah, nanti terlambat. Kalimat perintah ini cukup untuk membuat anak takut dan tergopoh-gopoh. Atau kalimat lain, kalau sekarang tidak masuk, besok pasti dimarahi guru loh. Jangan lupa bawa buku dan pensil, nanti akan ditanyakan guru dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebabnya. Faktor internal, jika anak yang baru pertama kali masuk sekolah, anak-anak TK atau anak kelas 1 SD, ada kecenderungan anak takut berpisah dengan orang tuanya. Ketika hari pertama misalkan orang tua boleh mengantarkan, namun pada minggu-minggu berikutnya orang tua tidak bisa lagi menemani. Entah karena mulai keluar larangan orang tua menemani anaknya, atau orang tuanya sudah tidak bisa lagi cuti dari pekerjaan. Dari semula menemani lalu tiba-tiba tidak bisa lagi menemani, ada rasa seperti ditipu pada anak. Ini bisa menjadi salah satu penyebab anak yang jadi malas sekolah. Kemudian faktor intereksternal. Penyebab dari luar bisa datang dari lingkungan sekolah, atau orang-orang yang ada di sekolah, atau teman-teman atau guru-guru. Bagi anak yang terbiasa dengan ketenangan, situasi baru yang begitu berbeda dengan kesehariannya pasti akan terasa mengganggu. Anak-anak yang sebetulnya tidak bermasalah jadi merasa kurang mendapat perhatian dari guru yang sepanjang hari mungkin sibuk mengurusi yang rewel. Misalnya
ada teman yang terus-menerus mengganggu, yang menyebabkan anak itu tidak merasa nyaman ya. Kemudian bagaimana intervensi cara mengatasinya? Sebelum perilaku bermasalah ini semakin akut, harus ada bimbingan dan konseling baik dari orang tua maupun guru. Meminjam konseling behavior, maka tahapan dalam memberikan konseling pada anak-anak yang malas adalah yang pertama, tunjukkan dan buktikan bahwa kemalasan anak berangkat sekolah tersebut tidak tepat. Caranya, jelaskan bahwa ia bukan sedang masuk sekolah tetapi bermain. Nah, ini kan membentuk mindset anak berpikir bahwa sekolah itu menyenangkan, sekolah itu bermain kalau untuk anak PAUD ya. Jadi ketika anak berangkat sekolah pada hakikatnya bermain, kan jelas-jelas mereka akan senang, tidak belajar gitu, tapi bermain. Yang kedua, gantilah anggapan anak tentang sekolah yang penuh kedisiplinan, ketat, sulit, dan menakutkan menjadi yang menyenangkan, bebas, aman, dan menggairahkan. Caranya, berilah perintah positif motivasi untuk bermain seperti ayo segera mandi dan sarapan. Lah, kemudian berangkat bermain ya agar tidak kehabisan mainan. Pagi ini guru sudah kangen loh untuk mengajak adik bermain. Dan perintah-perintah positif, motivatif, dan inspiratif lainnya. Ketiga, bantulah anak-anak untuk mendebat bahwa sekolah adalah belajar disiplin ketat dan menakutkan. Berikan tanggapan atas bantahan itu dengan penjelasan dan bukti konkret sehingga tertanam dalam diri anak bahwa sekolah ada bermain. Jadi mengubah mindset berpikir anak bahwa sekolah itu tidak belajar, sekolah itu tidak menyenangkan, tetapi sekolah itu menyenangkan dan bermain. Gitu. Ini untuk yang malas sekolah. Masalah selanjutnya pada anak adalah pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang. Pemalu dapat dikatakan sebagai sikap individu yang tidak mempunyai keterampilan sosial atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Pada usia prasekolah, anak sudah dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Anak memberikan senyuman atau menyapa orang-orang sekitarnya. Reaksi anak, ada yang mudah menjalin hubungan dengan orang lain, ada pula yang memerlukan waktu yang lama. Nah, ciri-ciri anak pemalu adalah sebagai berikut. Misalnya kurang berani bicara sama guru atau orang dewasa, kemudian tidak mampu menatap orang lain ketika bicara, tidak bersedia untuk berdiri di depan kelas, enggan bergabung dengan anak lain, lebih senang bermain sendiri, tidak berani tampil dalam permainan, membatasi dalam pergaulan, anak tidak banyak bicara dan kurang terbuka. Nah, faktor penyebabnya itu banyak. Yang pertama adalah keadaan fisik, kesulitan dalam bicara. Kemudian kurang terampil berteman, harapan orang tua yang terlalu tinggi, pola asuh yang mencela. Anak merasa tidak aman, tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan dirinya. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika anak sedang bermain sebuah rumah dengan pohon, ia memperlihatkan pada orang tuanya, tapi orang tua mengejek hasil karya anak itu. Atau ketika bermain dengan teman-teman, anak pemalu tidak mau bergabung dengan mereka, takut jika ia tidak bisa mengikuti aturan main, dan takut menjadi bahan ejekan teman-temannya. Kemudian penyebab selanjutnya adalah sikap orang tua yang overprotective atau terlalu melindungi. Sikap yang selalu melindungi, maka anak menjadi cenderung berkembang pasif dan bergantung. Dampaknya anak kurang memiliki pengalaman untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya. Anak tidak pernah belajar untuk percaya pada kemampuannya. Kemudian sikap orang tua yang kurang perhatian. Anak merasa tidak diperhatikan karena merasa tidak cukup berharga untuk bisa membuat orang tua tertarik pada dirinya. Anak sering dikritik ketika anak melakukan kegiatan. Anak sering dikritik apapun kegiatannya. Nah, jika hal ini dilakukan orang tua di depan umum, anak akan mengembangkan perasaan yang tidak menentu, tidak pasti, dan ragu-ragu. Pemberian kritik yang berlebihan akan membuat anak menjadi takut salah, penuh keraguan, dan berkembang menjadi anak yang sangat pemalu. Kemudian, anak terlalu banyak menerima hukuman dari orang tua atau pendidik.
salah satu sebabnya lagi. Akibatnya, respon anak menjadi selalu takut dan selalu ragu. Anak akan menarik diri dari lingkungan dan selalu curiga apabila berhadapan dengan orang lain. Faktor penyebab lainnya yaitu faktor perlakuan yang salah. Anak menjadi pemalu sejak dini. Ini disebabkan perlakuan atau pola asuh yang salah, sehingga anak menjadi rendah diri. Bisa juga karena kelainan fisik yang dimiliki anak, sehingga kecacatannya itu menjadi anak tumbuh, anak yang sensitif, cenderung menghindari kontak dengan orang lain. Misalnya ada anak yang mendapat giliran memperlihatkan hasil gambarnya, ia malah menutup lututnya dan menyembunyikan mukanya. Ada kemungkinan ia tidak mau memperlihatkan gambarnya karena takut disalahkan dan mendapat hukuman, ditertawakan teman-temannya. Kemudian bagaimana intervensi dan cara menanganinya? Beri dorongan atau pujian anak pada anak pemalu atau atas perilakunya. Misalnya, pendidik bisa menggabungkan anak pemalu dengan anak yang supel atau banyak bicara. Ini bertujuan agar suasana bermain lebih hidup dan lebih menyenangkan. Beri pujian pada anak ketika anak menunjukkan sikap yang diharapkan saat bersama temannya. Ciptakan suasana yang akrab pada anak pemalu dengan kontak mata dan senyuman. Jika di rumah, berikan motivasi anak untuk bermain dengan teman sebayanya, tentu saja dengan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Pancing anak agar mau berbicara di setiap kesempatan sekolah. Bisa dengan tugas yang terjadwal seperti memimpin baris dari guru ya. Kemudian berdoa, diberikan tanggung jawab lebih gitu ya. Tapi dengan pelan-pelan. Di rumah, orang tua dapat dengan selalu menanyakan aktivitas yang dilakukan anak di sekolah dan sebagainya. Jika di sekolah, sekali waktu mulai aktivitas pembelajaran dengan sebuah lagu dari bu guru. Permainan dengan yang menggunakan nama setiap anak sering dipanggil ya. Hal ini akan membuat anak tidak merasa sendirian dan menambah perasaan yang lebih percaya diri. Ketika anak melakukan sesuatu sesuai harapan maupun tidak sesuai harapan orang tua, baiknya menghargai anak secara proporsional. Begitupun ketika memberi hukuman, baiknya memberikan hukuman secara proporsional juga. Kemudian melibatkan anak pada kegiatan yang menyenangkan. Peran orang tua atau pendidik mengarahkan anak agar dapat menerima kenyataan yang ada dan yakinkan bahwa anak mampu melakukan semua. Misalnya dengan mengajar cara mulai berteman. Bimbing anak untuk memiliki kepercayaan diri ini selalu ya, libatkan anak dalam acara. Jadi kalau ada acara-acara tertentu libatkan terus yang melibatkan orang banyak. Misalnya bergabung melalui permainan dan lain sebagainya. Beri bimbingan dan pengetahuan tentang kecakapan sesuai dengan dorong anak berpartisipasi dalam kelompok. Dukung anak selalu dengan memberikan perhatian dan motivasi. Gunakan kesabaran yang besar dalam menghadapi anak. Beri anak kesempatan untuk menjalani pertemanan dan bermain bersama teman-teman di usia grupnya atau di luar usia grupnya. Selanjutnya, luangkan waktu untuk menemani anak bermain bersama. Penuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Untuk kebutuhan psikis orang tua butuh usaha ekstra sabar. Dengan selalu mendorong anak tanpa membebani anak. Berikan permainan dengan membuat poster dan album dari foto mereka. Lalu mereka dapat mengenal mereka dengan sendiri dan dapat bermain. Yang terakhir adalah berikan dengan role play. Mulailah dengan menceritakan tentang seorang anak yang baru masuk sekolah. Gunakan nama anak tersebut dengan nama anak di dalam kelas. Dalam cerita tersebut mungkin nama anak tersebut dalam bis sekolah, yaitu di dalam bis sekolah, taman bermain, atau di dalam kelas ketika ia dihadapkan dengan sebuah tantangan. Atau bisa juga dengan cerita anak yang pemalu. Jadi untuk mendongeng atau bercerita itu adalah mendidik yang tanpa menggurui. Jadi ibu guru atau orang tua bisa menceritakan atau memilihkan cerita yang sesuai dengan apa yang diinginkan kita sebagai orang tua atau guru. Misalkan untuk anak yang pemalu ini supaya dia lebih percaya diri dan tidak pemalu. Sekarang adalah
masalah anak penakut. Pengertiannya, anak-anak biasanya takut dengan hal-hal yang tidak nyata, misalnya seperti takut monster dan lain sebagainya. Sekitar usia 4 tahun, anak-anak mulai berpikir intuisi. Mereka mulai berjalan, anak-anak mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dunianya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menyampaikan jawaban tersebut. Mereka hanya tahu bahwa intuisinya tidak masuk akal. Tapi hal itu benar dan memberikan kesempatan anak-anak untuk menjelaskan dan merasakan apa yang ada di dunia. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan itu tidak wajar, maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak TK biasanya terhadap hewan, serangga, kegelapan, dokter atau dokter gigi, ketinggian, monster, lamunan, sekolah, angin topan, dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala yang tampak itu dari gejala psikis seperti gangguan makan, tidur, perut, sulit bernapas, dan sakit kepala. Sedangkan dari gejala emosional seperti rasa takut, sensitif, rendah diri, ketidakberdayaan, bingung, putus asa, marah, sedih, bersalah. Gejala tingkah laku seperti gangguan tidur, mengisolasi diri, prestasi kurang di sekolah, agresi, mudah tersinggung, menghindari pergi keluar, ketergantungan pada suatu benda, dan terus berada di kamar orang tua. Adapun faktor penyebabnya yaitu intelijensi. Anak-anak yang tingkat intelijensi tinggi cenderung punya rasa takut yang sama dengan anak yang berusia lebih tua, demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Anak perempuan biasanya lebih takut dibanding anak laki-laki karena lingkungan sosial lebih menerima rasa takut pada anak perempuan. Kemudian keadaan fisik. Anak cenderung takut bila dalam keadaan lelah, lapar, atau kurang sehat. Kemudian faktor penyebab lain adalah urutan kelahiran. Anak sulung cenderung lebih takut karena perlindungan yang berlebihan. Kemudian kepribadian anak. Anak yang kurang memperoleh rasa aman cenderung lebih penakut. Adanya contoh yang dilihat anak seperti tontonan TV atau ibu yang penakut. Kemudian trauma yang dialami anak-anak seperti tabrakan mobil, angin topan, bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang lain adalah pola asuh orang tua yang menghidupkan rasa takut anak seperti paksaan, hukuman, ejekan, ketidakpedulian, dan perlindungan di luar batas. Anak takut dengan dunia nyata yang sulit diprediksi dan sangat baru bagi mereka. Anak selalu melihat hal-hal yang bertemakan kekerasan seperti di program televisi atau handphone. Anak takut ditinggal sendirian di rumah ataupun berpisah dengan orang tua dan orang-orang yang dekat dengannya. Anak takut dengan monster dan merasa selalu ada di sekitarnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengintervensi dan mengatasinya? Yang pertama, identifikasi ketakutan anak. Jangan pernah bebani anak dengan kecemasan orang tua dan pendidik, tapi berbagi pengalaman dengan mereka. Seperti setiap orang kan punya rasa takut, lalu tunjukkan pada anak bahwa takut adalah sesuatu yang dapat dihadapi dengan keberanian. Kemudian yang kedua, pendidik dapat membicarakan dan berdiskusi dengan orang tua dan menanyakan budaya dan adat istiadat serta nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan anak dalam menyampaikan di kelas. Kemudian pendidik dapat mengantisipasi kegiatan-kegiatan dari kejadian yang mungkin dapat menimbulkan ketakutan. Ajarkan kemandirian. Kita sebagai orang tua ataupun guru ataupun pendidik, cobalah mengikuti pilihan anak dan tidak memaksakan kehendak agar anak merasa mandiri dengan pilihannya tersebut. Contohnya, untuk mengungkapkan pilihan-pilihannya, apakah kamu suka selai kacang atau mesis dalam rotimu? Warna apa yang kamu suka? Nah, dengan diberikan pilihan-pilihan tersebut,
anak dilatih untuk mempunyai inisiatif dalam mengambil kesimpulan dan berlatih mandiri. Kemudian memelihara kenyamanan dan keamanan, mendengarkan cerita anak, lindungi dan hibur anak, ajari kenyataan, strategi meniru model, memberi pujian dan hadiah apabila anak memperlihatkan perkembangan dari yang tidak berani menjadi mandiri. Kemudian coping model. Ada salah satu seseorang menghadapi rasa takut, namun ia harus melewati rasa takut itu. Salah satu cara dengan bicara pada diri sendiri. Kemudian mendongeng, ini orang tua dan guru ya, khusus untuk anak-anak yang penakut itu bisa didongengkan dengan tokoh-tokoh pemberani, melakukan aktivitas penuh tantangan, memanfaatkan imajinasi anak untuk menumbuhkan keberanian, dan menggambar. Persiapan anak-anak dalam kemajuan pada situasi yang berpotensi timbulnya ketakutan. Orang tua atau pendidik menjawab pertanyaan dan menggambarkan rutinitas yang diikuti anak. Anak diberi pilihan berinteraksi dan mengamati hal yang dapat menimbulkan ketakutan dan diminta menggambarkan hal tersebut. Hal itu akan memberikan anak lebih aman dan menjadi lebih nyata. Selanjutnya adalah anak pemarah. Seorang anak selalu marah dan meluapkan emosinya jika permintaannya belum dipenuhi. Jadi kalau anak ingin membeli sesuatu, kalau tidak dipenuhi, pasti dia akan marah dengan apa? Dengan banting pintu, dengan melempar sesuatu, menendang pintu atau berteriak-teriak, marah, kemudian menangis, bahkan malah mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, faktor penyebabnya adalah pertama, rasa keingintahuan dan kemauan kuat pada anak untuk melakukan sesuatu. Kemudian faktor gen, faktor lingkungan dan pergaulan. Frustasi, misalnya anak menginginkan makanan atau mainan yang dilihatnya di supermarket tapi tidak dikabulkan. Maka sepanjang jalan anak itu akan menangis terus dan menjadi rewel. Nah, atasi sikap ngambeknya ini dengan bujukan yang tenang dan pelan. Lalu dengan tegas katakan padanya jika tidak dapat memiliki benda-benda tersebut jika masih bersikap seperti itu. Atau katakan kepadanya Anda tidak mau mendengarkan permintaannya jika ia masih menangis. Jika tangisannya berhenti, peluk ia erat dan memberikan benda favoritnya. Kemudian situasi baru. Jika situasi maupun kondisi baru kadang membuat anak-anak itu tidak betah. Karena di situ ia belum dapat meluapkan emosinya untuk bermain. Umpamanya, anak diajak ke pesta bersama orang tua di mana orang-orangnya tidak ia kenal. Belum lagi suasana hiruk-pikuk sering membuat anak tidak betah. Namun ia sulit mengungkapkan ketidakbetahnya itu. Jadi yang dilakukan adalah menangis. Bagaimana mengatasinya? Buatlah suasana yang asing, yang hiruk-pikuk itu menjadi akrab baginya. Kenalkan ia dengan rekan atau teman-teman kita. Apalagi jika mereka membawa anak kecil juga. Setelah itu biarkan anak-anak bermain bersama agar tidak bosan dan merasa senang. Nah, penyebab selanjutnya adalah suasana tidak nyaman. Suasana yang tidak nyaman seperti hawa panas, udara kotor, ruangan sempit, suara bising sering membuatnya menjadi cengeng. Nah, salah satunya adalah suasana dalam angkutan umum. Suhu panas disertai suara derungan mobil sering membuat anak tidak betah. Anak lalu mencoba mengungkapkan perasaannya dengan terus-menerus menangis. Nah, hal yang demikian ini jelaskan dulu gambaran situasi kondisi yang akan kita temui. Jadi sebelum mengajak anak-anak nanti kita ceritakan dulu atau kita gambarkan nih loh kondisi nantinya gitu. Jadi supaya anak juga tidak kaget gitu. Kemudian penyebab selanjutnya adalah sakit. Karena sakit, anak merasakan kondisi tubuhnya tidak nyaman. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Kondisi tubuhnya juga lemas dan lemah. Semua itu tak jarang membuat anak jadi cengeng. Belum lagi sikap orang tua yang lebih protektif kepada anak sakit ternyata bisa menambah sikap cengeng itu. Tak ada jalan lain selain menganggapnya wajar. Lakukan sesuatu yang bisa membuat anak itu merasa enak. Misalnya memutar film atau lagu kesukaannya, mendongengkan cerita yang menarik. Kemudian penyebab selanjutnya adalah kelelahan. Sama halnya sakit, kelelahan juga bisa membuat anak itu cengeng.
Misalnya sehabis bermain seharian, jika orang dewasa bisa langsung mengungkapkan kondisi tubuhnya lemah, tapi tidak dengan anak. Kadang tidak bisa mengungkapkan apa keinginannya gitu ya. Kemudian butuh perhatian. Yang tadi kan penyebabnya banyak ya. Selain kelelahan tadi itu, biasakan juga ajak anak ke tempat tidur lalu bacakan dongeng buat dia nyaman gitu. Dan penyebabnya adalah butuh perhatian. Nih salah satunya juga. Pada saat perhatian orang tuanya terpecah, anak itu merasa terbuang. Kondisi ini umumnya muncul saat ia baru saja memiliki adik yang menyita perhatian orang tua. Perasaan terbuang membuat anak rewel, yang tak jarang disertai tindakan untuk memancing perhatian orang tua, misalnya mengganggu adik, dan lain sebagainya. Kemudian penyebab lainnya adalah kehilangan figur tersayang. Hal ini akan dialami jika orang tua meninggalkan anak dalam jangka waktu lama. Bagaimanapun di usia ini anak sangat tergantung pada kehadiran figur yang dekat dengannya. Ketika figur itu pergi, ia merasa sangat kehilangan. Yang diungkapkannya dalam bentuk kecengengan. Nah, untuk mengatasinya, orang yang kebetulan dipercaya sebagai pengasuh harus menunjukkan sikap yang dapat membuatnya nyaman. Bisa kita alihkan perhatian anak dari ingatan orang tua terhadap orang tua dengan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya mengajak anak bermain bersama teman sebaya. Nah, penyebab cengeng lainnya adalah terlalu banyak larangan. Jika terlalu banyak larangan, anak akan marah. Nah, di usia ini perkembangan motoriknya sedang pesat. Setiap saat dia ingin berlari-lari, menaiki kursi, maupun melompat-lompat. Nah, sikap orang tua yang selalu melarang, misalnya begini, awas nanti jatuh, atau jangan dipegang-pegang nanti pecah, larangannya tidak akan membuatnya menjadi penurut, tetapi justru sebaliknya anak ingin memberontak. Asal tahu saja, saat itu anak ingin menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi orang tua harus memberikan dukungan atas perkembangan anaknya. Misalnya saat ia berusaha memanjat kursi, dukunglah dengan cara yang tidak melarangnya, tetapi menjaganya kalau ia terjatuh. Kemudian penyebab lainnya adalah habis menonton film. Di usia ini anak belum bisa membedakan anak PAUD ya, usia PAUD itu belum bisa membedakan antara dunia hayalan dengan dalam film dengan kenyataan. Anak akan menganggap nyata adegan seram atau kekerasan yang kebetulan ditontonnya. Jangan heran kalau setelah itu ia merasa ada hantu yang terus membayangi dirinya. Ia pun jadi merasa tidak nyaman dan gampang menangis. Perasaan tertekan itu juga berpengaruh terhadap aktivitasnya, seperti selalu minta diantar jika ingin pergi ke kamar mandi. Nah, untuk menyanggah keberadaan hantu tersebut, tidaklah menyelesaikan masalah, karena ketakutan anak itu akan hantu sama halnya dengan ketakutan orang dewasa di saat bangun dari mimpi buruk. Nah, lebih baik berikan pengertian pada anak dengan penuh sabar. Katakan misalnya begini, ayo kita cari hantu itu lalu kita usir bersama-sama ya. Nah, itu masalah anak yang cengeng. Nah, bagaimana cara intervensi dan cara mengatasinya? Marah dan cengeng gitu ya. Tadi jadi sekalian di samping cengeng dia juga menjadi pemarah. Jadi intinya faktor penyebab marah. Nah, intervensi atau cara mengatasinya, carilah penyebab anak marah. Kemudian berikan contoh sikap tenang padanya. Kemudian ketahui siapa yang sedang marah. Usahakan untuk tenang meskipun berada di tempat umum. Peluk dan rangkul anak erat. Jadi kalau sebagian anak yang kehilangan kontrol akan menjadi lebih tenang saat dipeluk. Kemudian menahan diri adalah terapi yang baik. Tunggulah sampai anak tenang sebelum memulai konseling dan mengatasi permasalahannya. Karena jika ia masih marah-marah, kemungkinan Anda akan terpancing untuk ikut marah. Menasihati anak pada saat dia sedang dalam kondisi tenang akan lebih diserap dan diterima oleh otaknya, sehingga anak akan menurut atau mengerti apa yang disampaikan orang tuanya. Seperti halnya saat menyelesaikan suatu masalah. Ketika menyelesaikannya dengan kepala dingin,
tenang, dan menggunakan pikiran jernih, maka masalah akan lebih mudah terselesaikan dengan solusi yang tepat. Nah, ini cara mengatasi anak yang pemarah. Buku ini sangat lengkap, bukan? Nah, jika Anda berminat untuk membeli buku ini, sudah tersedia di toko buku Gramedia dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Semoga buku ini dapat membantu dan bermanfaat bagi para orang tua dan guru dalam mengatasi semua permasalahan anak. Dan jangan lupa, jika menyukai video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.